Halo guys, sudah terjadi lagi, yaitu surat suara yang sudah dicoblos, dan dari tahun pemilu ke tahun pemilu pasti terjadi, aneh saja, pasti mengulang kesalahan yang sama terus. Kemudian telah beredar video viral di sosial media, yaitu sebuah video seorang tenaga kerja Indonesia, atau disingkat TKI, tepatnya berada di Taipei, wilayah Taiwan. Lalu dalam video juga memperlihatkan, yaitu surat suara pemilu yang sudah dicoblos oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, atau panitia yang dikasih uang, sebelum surat suara diserahkan kepada pemilih yang sah. Selanjutnya adanya kecurangan ini, mencuat dan heboh di media sosial, dan video seorang TKI di Taipei, wilayah Taiwan, menunjukkan keanehan pada surat suara pemilu yang diterima. Lalu di dalam video tersebut juga menunjukkan tentang momen ketika para TKI di Taipei, Taiwan, yang sangat terkejut saat membuka kertas suara pemilu untuk presiden, yang ternyata sudah dicoblos terlebih dahulu. Kenapa bisa seperti itu? Pasti gak jauh, yaitu orang yang mengurus surat suara, gak mungkin orang dari luar pengurus surat suara. Kemudian tidak hanya kertas suara untuk presiden, yang sudah terlebih dahulu dicoblos, dalam video juga memperlihatkan kertas pemilu, yaitu untuk anggota DPR, yang juga sudah dicoblos, dengan pilihan salah satu partai, yaitu Partai PDI Perjuangan. Selanjutnya di menit awal video tersebut, terdapat narasi keheranan dari seorang TKI, yang terkejut surat suara untuknya, sudah dicoblos sebelum dia memilih. Dalam narasi tersebut mengatakan, ini sudah dicoblos guys, datang baru masih dalam keadaan segel, padahal baru dibuka, ini sudah dicoblos. Kemudian dia juga menjelaskan, bahwa kertas suara sudah dicoblos, dengan pilihan pasangan calon presiden nomor urut 3, sedangkan untuk kertas suara yang lainnya, yang juga sudah dicoblos, dengan memilih salah satu kader dari PDI Perjuangan, dan terjadi lagi setiap pemilu. Lalu tidak hanya itu saja, video tersebut juga memperlihatkan, seorang TKI yang lainnya, telah mendapati permasalahan yang sama, yaitu surat suara juga sudah dicoblos, oleh oknum yang sudah dibayar. Mana mungkin gak dibayar? Orang mau melakukan seperti itu, Anda dibayar berapa, sampai tega melakukan kecurangan seperti itu? Selanjutnya akibat hal yang berulang kali, dari pemilu ke pemilu, telah mengundang beragam tanggapan dari netizen, sebab di dalam video itu, mengarah dugaan kecurangan tersebut, dilakukan oleh salah satu partai, yakni PDI Perjuangan. Kemudian ditambah narasi caption di postingan itu, yang menyebutkan hampir semua dugaan kecurangan ini, mengarah ke kubu pasangan calon presiden nomor urut 3, dan partai mengusungnya, yaitu PDI Perjuangan, dan terjadi terus-menerus, sampai saya bosan. Lalu para TKI di Taiwan Taipei hari ini protes, karena surat suara telah dicoblos oleh kedutaan Taipei. Hampir semua surat suara yang dicoblos ke pasangan calon presiden, yaitu Ganjar dan Mahfud, dan tak lupa pula kader partainya, yaitu PDI Perjuangan. Kemudian apakah kalian tahu tentang rezim penguasa dan diplomat di luar negeri adalah rata-rata sebagian besar orang dari partai PDI Perjuangan? Ayo lawan kecurangan rezim ini, biar Indonesia lebih jujur dan lebih makmur lagi dari para pembohong dan penjilat. Lalu netizen yang melihat hal tersebut, mencurahkan pendapatnya di kolom komentar postingan itu. Kebanyakan netizen mengkritisi kecurangan itu, dengan mengkaitkannya ke partai PDI Perjuangan. Selanjutnya apakah kalian masih ingat, dengan perkataan Ibu Mega Chan, bahwa jangan ada kecurangan kayak pemilu tahun 2019, ternyata biang bobroknya, di lingkaran dia sendiri toh. Jika kalian tidak percaya, lihat saja jejak digital, dari tahun ke tahun. Kemudian apakah kalian tahu, dalam buku baru, yang berjudul, How to Rig an Election, yang artinya, bagaimana mencurangi pemilu, di buku itu berpendapat, bahwa pemilu telah dikooptasi, oleh rezim-rezim di seluruh dunia, gunanya untuk memperketat cengkeraman mereka, pada kekuasaan. Dan sampai saat ini, saat video ini dibuat, yaitu tanggal 20 Januari tahun 2024, belum ada klarifikasi langsung, dari pihak partai yang bersangkutan, dan belum ada statement dari KPU Republik Indonesia, terkait permasalahan ini. Saya pengisi suara channel ini, dan redaksi yang bertugas. Sampai jumpa di video selanjutnya.